Setiap tengah malam, warga Sumbergetih, Jawa Timur mendengar suara langkah di atas jembatan yang sudah roboh. Tak ada jembatan, tak ada orang, hanya gema langkah dan bisikan lirih memanggil nama-nama yang pernah hilang di sana. Dan dari dasar sungai Sumbergetih terdengar nyanyian perempuan dengan nada sedih, seolah menidurkan sesuatu di bawah air. Warga tak berani mendekat, tapi setiap kali suara itu berhenti, ada yang hilang di desa. Siapa yang ia panggil dengan lagu itu? Dan untuk siapa ia menidurkan? Temukan jawabannya dalam siluet malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih, semoga diberi sehat dan bahagia selalu. Selamat menonton. Di sebuah desa terpencil bernama Sumbergetih, Jawa Timur, ada sebuah jembatan tua dari kayu jati yang membentang di atas sungai berarus deras. Warga menyebutnya Jembatan Lingsir karena setiap tengah malam terdengar suara langkah kaki di atas papan-papan kayunya, padahal tak ada seorang pun lewat. Kata orang, jembatan itu dulu dibangun di atas lokasi sumur tua, tempat para penjajah membuang mayat warga desa yang memberontak. Sejak itu, siapapun yang melintasinya saat malam bulan purnama, konon akan dibawa oleh arus sungai, dan jasadnya tak pernah ditemukan. Suatu sore, Rudi, Siska, dan Ardi, 3 remaja kota yang sedang berlibur ke rumah neneknya, berjalan menyusuri desa dan melewati jembatan tua desa itu. Jembatan itu masih terlihat kokoh, meski beberapa kayu sudah terlihat lapuk. Mereka berhenti di jembatan, duduk di tanggulnya, sambil melihat riak air yang terlihat tenang. Jembatan ini katanya angker. Siska berkata, pelan. Mereka mendengar cerita tentang jembatan itu dari warga. Angker dari mananya? Tidak terlihat serem, sahut Rudi. Cuma cerita buat nakutin anak kecil, kata Ardi sambil menyalakan rokok. Mereka saling pandang dan kemudian tertawa. Siska menantang, kalau berani malam ini kita kesini lagi, buktikan gak ada apa-apa. Mereka sepakat. Malam itu lewat pukul 11 malam dengan membawa senter dan kamera mereka berangkat. Saat mendekati jembatan, kabut tipis mulai turun, menutupi pepohonan di sekitar sungai. Udara tiba-tiba jadi lembab dan dingin. Begitu melangkah ke jembatan, papan kayu berderit pelan, krek, krek, seolah ada yang menapak selain mereka. Kalian dengar nggak? Bisik Siska. Angin paling, jawab Rudi, meski suaranya bergetar. Ardi menyorotkan senter ke ujung jembatan, dan di sana tampak sesosok perempuan berpakaian putih lusuh berdiri membelakangi mereka. Rambutnya panjang, menjuntai menutupi wajah. Siapa itu? Teriak Rudi. Tapi sosok itu tidak bergerak. Saat mereka mendekat, perempuan itu menghilang. Lalu terdengar suara perempuan berbisik, tolong, aku belum bisa pulang. Siska menjerit dan lari ke arah berlawanan. Tapi papan jembatan yang ia injak tiba-tiba patah. Ia terjatuh ke sungai. Rudi berusaha menolong. Tapi saat menyorotkan senter, air sungai terlihat merah tua, bergolak seperti darah. Dan di permukaannya, Siska tidak terlihat, hanya rambut panjang hitam yang melayang, perlahan tenggelam ke dasar. Ardi membeku. Kita harus pergi, katanya panik. Namun saat berbalik, sosok perempuan putih itu sudah berdiri tepat di belakang mereka. Senyum lebar, mata hitam kosong, dan dari mulutnya menetes air sungai. Keesokan paginya, warga hanya menemukan 2 pasang sepatu di pinggir jembatan. Tak ada tanda-tanda tubuh ketiga remaja itu, hanya genangan air berlendir merah di papan kayu yang retak. Desa geger, nenek mereka menangis histeris. Warga berusaha mencari mereka ke bawah jembatan, sekitar jembatan, dan sepanjang sungai, tapi mereka tidak ditemukan. Mereka juga meminta bantuan aparat, tapi sampai seminggu mereka tetap tidak ditemukan. Pencarian dihentikan.
Beberapa bulan kemudian, jembatan itu ditutup dengan papan peringatan besar, dilarang melintas selepas jam 9 malam, demi keselamatan Anda. Namun, warga masih sering mendengar suara langkah kaki di atas jembatan tua itu, diiringi suara perempuan berbisik lirih dari arah sungai. Aku belum bisa pulang, aku belum bisa. 3 bulan sudah berlalu sejak kejadian di jembatan Lingsir. Warga desa Sumbergetih masih membicarakannya dengan suara berbisik, terutama ketika malam tiba dan kabut mulai turun. Tak ada yang berani mendekati jembatan setelah matahari tenggelam. Namun, seseorang datang. Seorang pria muda bernama Bima, jurnalis dari kota. Ia mendengar banyak kasus orang hilang di jembatan tersebut, hilang tanpa jejak. Polisi tidak menemukan apapun kecuali rekaman kamera rusak yang ditemukan di pinggir sungai. Bima memutar rekaman itu berulang-ulang. Di layar yang bersemut gangguan, terdengar suara Siska berteriak, lalu suara air deras dan seseorang menangis. Di detik terakhir, kamera menyorot wajah perempuan berambut panjang yang menatap langsung ke lensa sambil berbisik lirih. Dia di bawah, ikut aku. Setelah itu, gambar hitam total. Bima bertanya pada warga tentang sosok tersebut. Penduduk desa bilang, perempuan itu adalah Nyai Ningsih, istri penjaga jembatan zaman dulu. Ia mati tenggelam bersama anaknya ketika jembatan pertama kali dibangun. Sejak itu, arwahnya menampakkan diri kepada siapapun yang melintasi jembatan saat malam purnama. Bima tak percaya pada cerita rakyat. Tapi malam itu, saat menatap sungai dari kejauhan, ia merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Seperti seseorang sedang menatap balik dari air. Bima menunggu hingga tengah malam. Ia membawa senter, kamera baru, dan segenggam bunga melati untuk menghormati arwah yang disebut-sebut menghantui tempat itu. Ketika ia tiba di jembatan Lingsir, udara terasa berat dan sunyi. Tak ada suara jangkrik, tak ada desiran angin, hanya krek, krek, krek. Suara papan kayu berderit setiap kali ia melangkah. Di tengah jembatan, ia berhenti, menyebar melati ke sungai. Air sungai di bawah berkilau aneh, seperti ada cahaya yang bergerak di dalamnya. Tiba-tiba, dari arah seberang, muncul bayangan seseorang berjalan perlahan ke arahnya. Langkahnya tak bersuara, gerakannya kaku. Siapa di sana? Panggilnya keras. Suaranya menggema, lalu hilang ditelan kabut. Ketika senter diarahkan, wajah pucat seseorang yang dilihat di kamera menatapnya. Pakaian yang sama seperti malam ia hilang, basah kuyup, kulitnya pucat membiru. Siska, kamu masih hidup? Mana temanmu? Siska hanya tersenyum tipis, bibirnya membiru. Lalu dari balik tubuhnya, muncul tangan perempuan pucat yang menggenggam bahunya. Suara lirih terdengar di telinga Bima. Kau juga datang menjemputku? Bima mundur ketakutan, tapi papan jembatan tiba-tiba retak dan basah. Dari celah-celahnya, air menetes seperti darah. Siska berjalan semakin dekat. Matanya kini kosong, menghitam seperti arang terbakar. Aku nggak bisa keluar, dia marah, katanya dengan suara serak, seperti berasal dari dalam air. Kabut semakin pekat. Bima menyalakan kamera untuk merekam, tapi lensa hanya menampilkan bayangan-bayangan samar dan suara air bergolak. Lalu dari sungai, ratusan tangan pucat muncul, menggeliat dan meraih udara, seolah ingin menarik sesuatu ke dalam. Bima berlari, tapi sosok perempuan berpakaian putih berdiri di ujung jembatan. Rambutnya menutupi wajah, tubuhnya meneteskan air sungai. Dari sela rambutnya terdengar suara tangisan bayi. Dia butuh teman di bawah. Air sungai tiba-tiba meluap, menerjang seluruh jembatan. Suara papan patah bersahut-sahutan. Dalam satu kilatan petir, Bima terlihat diseret oleh arus, sementara kamera terlepas dan jatuh di lumpur. Pagi harinya, warga menemukan jembatan benar-benar hancur. Tak ada yang tersisa selain potongan kayu yang mengapung di sungai. Namun, ada satu benda utuh yang ditemukan, kamera milik Bima. Mereka melaporkan pada Pak Kades.
Ketika Pak Kades memutar isinya, rekaman terakhir menunjukkan wajah Bima ketakutan, menatap sesuatu di belakang kamera. Ia berbisik, "Dia di bawah, bukan cuma satu." Lalu layar menjadi hitam, tapi audio masih berjalan selama 10 detik terakhir. Terdengar suara perempuan menyanyi dengan nada lirih dan sedih. "Air membawa, air menelan, siapa yang datang tak akan pulang." Sejak hari itu, jembatan Lingsir dibiarkan roboh dan tidak pernah diperbaiki. Warga membangun jalur baru di seberang hutan, lebih jauh tapi lebih aman. Namun pada malam tertentu, terutama saat bulan purnama dan kabut turun, masih terdengar suara langkah kaki di udara, seolah seseorang masih berjalan di atas jembatan yang sudah tidak ada. 2 bulan setelah robohnya jembatan Lingsir, datang seorang lelaki tua ke desa Sumbergetih. Namanya Pak Wiryo, mantan mandor pembangunan jembatan pertama di masa penjajahan Jepang. Ia datang dengan langkah gontai, membawa tas kulit lusuh dan wajah penuh keriput yang seolah menyimpan dosa lama. Ketika warga melihatnya, beberapa langsung menunduk dan menolak berbicara. "Aku harus menemuinya," katanya lirih kepada kepala desa. "Aku harus mengembalikan apa yang dulu kubuang ke sungai itu." Malam itu, Pak Wiryo bercerita kepada kepala desa dan seorang ustadz muda, Rahman, yang sedang mempelajari laporan kisah mistis jembatan itu. Dengan tangan gemetar, Pak Wiryo membuka map berisi foto hitam putih, gambar jembatan yang baru dibangun, berdiri di atas dasar sungai yang baru dikeringkan. "Waktu itu," katanya pelan, "kami disuruh menyelesaikan jembatan dalam 3 hari. Tapi tanah di situ aneh. Setiap pagi selalu amblas, seperti ada sesuatu di bawah." Seorang dukun desa menyarankan ritual penumbalan. Dan malam itu, Nyai Ningsih, istri penjaga jembatan yang sedang hamil, hilang bersama anaknya. Paginya, jembatan tiba-tiba berdiri kokoh. Pak Wiryo menatap sungai yang gelap di luar jendela, lalu berbisik, "Aku dengar tangis bayi di bawah papan jembatan selama berbulan-bulan. Tapi kami disuruh diam." Ustadz Rahman menelusuri arsip desa lama dan menemukan peta kuno. Ternyata di bawah aliran sungai itu dulu ada sumur batu peninggalan kerajaan lama, disebut Sumur Getih, tempat para abdi kerajaan membuang darah dari ritual pemurnian senjata. Airnya selalu berwarna merah kecoklatan, bahkan sebelum ada jembatan. Ritual penumbalan itu rupanya dilakukan di atas sumur tersebut, dan Nyai Ningsih bersama bayinya menjadi penghubung antara arwah lama di sumur dan dunia manusia. Malam itu, Ustadz Rahman dan Pak Wiryo pergi ke tepian sungai berniat menutup kembali sumur itu dengan doa dan tanah suci. Tapi ketika mereka menggali di antara lumpur dan akar pohon, tanah tiba-tiba mengeluarkan gelembung darah yang berbau besi. Terlambat, suara perempuan terdengar dari arah air. "Kau sudah bangunkan dia." Sungai mulai berputar seperti pusaran. Dari tengah arus muncul bayangan-bayangan hitam menyerupai tubuh manusia, saling tumpang tindih, meronta. Pak Wiryo menjerit, lalu terseret arus meski sungai itu tampak tenang. Ustadz Rahman berusaha menariknya, tapi tangan tua itu ditarik ke bawah oleh ratusan tangan pucat. Dari permukaan air muncul Nyai Ningsih, wajahnya pucat tapi cantik aneh, dengan bayi di pelukannya. Bayi itu tidak menangis, hanya menatap Ustadz Rahman dengan mata kosong berwarna hitam pekat. "Kau ingin menutup sumurku? Dia butuh darah baru agar tenang." Ustadz Rahman membaca doa keras-keras, tapi setiap kata yang keluar membuat udara bergetar. Angin berputar seperti suara ribuan bisikan. Dalam sekejap, sosok perempuan itu menghilang, meninggalkan bau bunga melati dan darah yang menetes dari udara kosong. Keesokan harinya, warga menemukan tanah di bekas jembatan merekah seperti retakan besar. Dari celahnya mengalir air merah pekat yang perlahan mengering menjadi hitam. Pak Wiryo tidak pernah ditemukan. Hanya tongkatnya yang tersangkut di akar pohon, penuh lumpur.
Ustadz Rahman pingsan di tepi sungai dan dibawa ke rumah warga. Ketika sadar, ia berkata pelan, "Sungai itu seolah hidup, tidak akan berhenti menelan yang lalai. Berhati-hatilah dan jangan pernah lupa berdoa." Sejak malam itu, banyak warga mendengar suara tangisan bayi dari arah sungai setiap kali hujan turun. Kadang terlihat bayangan perempuan berdiri di atas air, menggendong sesuatu di dadanya. Desa Sumbergetih akhirnya ditinggalkan. Tahun 2025, pihak berwenang mencoba mencari kembali lokasi sungai dalam peta satelit. Namun, wilayah itu tidak muncul. Lokasi itu hilang, hanya hamparan kabut digital berwarna abu gelap, seperti sensor gambar yang rusak. Namun, beberapa petualang yang menjelajah hutan Jawa Timur pernah mengaku melihat pohon besar tumbuh di tengah sungai dengan akar menyerupai jembatan tua. Jika malam turun dan kabut datang, di bawah akar itu tampak cahaya samar, seperti lentera kecil menyala dari dalam air. Dan dari jauh terdengar suara nyanyian perempuan. Air membawa, air menelan, siapa datang takkan pulang.